Sekarang ini ya, Dragon akhirnya itu bergerak secara terang-terangan, memancing keluar para kesatria suci dan bahkan guru baru Vigarland Carling. Nah, peran besar melawan pemerintahan dunia itu makin mendekat dan rencana besar Dragon mulai terungkap di saat Loki sudah bebas di sana. Di sisi lain, Riley yang selama ini dianggap netral ternyata memiliki koneksi dengan pasukan revolusioner, teman-teman. Sebuah aliansi rahasia yang tak pernah diduga, kan? Bayangkan seperti itu. Di Elbaf sendiri kekacauan tak terhindarkan. Suku Pergawan kembali ke medan tempur itu menghadapi seorang kesatria suci yang pernah bertarung dengannya di insiden legendaris God Valley. Sementara itu, Loki yang telah lama dikurung akhirnya bebas tuh. Mereka membuat sebuah kesalahan fatal kah atau seperti apa? Itu akan membawa dampak besar bagi seluruh pulau raksasa loh. Tapi ini baru permulaan, Nakama. Rahasia yang lebih besar inilah yang mulai terkuak pada nantinya. Sosok misterius yang selama ini duduk di tahta kosong itu perlahan terekspos ke dunia ini. Jika revolusi Dragon itu berhasil, maka pertempuran terakhir melawan kekuatan tertinggi pemerintahan dunia tak bisa dihindari lagi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas seluruh cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk bahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai untuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Jadi itu gini, kejadian tuh memang sungguh gila sih. Kisah One Piece makin panas saja kan. Chapter telah berlalu dan penuh dengan kejutan besar yang bikin kita makin gak sabar lihat gimana kelanjutannya nanti. Kali ini bayangkan aja ya, Dragon akhirnya bergerak secara terang-terangan dengan pasukan revolusi. Bukan lagi main kucing-kucingan tuh, dia itu benar-benar keluar dari bayang-bayangan mulai melawan secara frontal. Di kapal utama pasukan revolusi Wind Grandma itu, Dragon sendiri dengan penuh keyakinan, sementara di belakangnya beberapa kapal lain ikut berlayar. Ini bukan sekedar gerakan biasa loh nakama, ini adalah deklarasi perang yang jelas terhadap pemerintahan pusat. Ivankov yang ada di kapal yang sama pun gak bisa tinggal diam. Dia bertanya kepada Dragon, kita yakin gak gerak seperti ini bakalan berhasil Dragon? Bukan malah untuk bunuh diri kan? Tapi Dragon dengan tenangnya itu cuma tersenyum dan bilang kalau itu semuanya sudah direncanakan. Dia itu sengaja mengekspos pergerakannya biar bisa memancing kesatria suci itu pada keluar dari Marijoa. Bukan cuma itu saja nakama, bahkan Carling Vigarland itu guru baru ya juga diharapkan turun tangan di tempat tersebut. Benar saja, beberapa waktu lalu Shamrock pemimpin kesatria suci dipanggil kembali ke Marijoa nih dan Elbaf untuk menjalankan sebuah misi besar. Gara-gara gerakan Dragon itulah Carling dan Shamrock gak punya pilihan lain selain keluar dari sarang mereka kan. Ivankov semakin khawatir lagi. Dia tahu kalau bukan cuma kesatria suci dan Carling yang bakalan bergerak, tapi juga dari kubu angkatan laut. Karena ingat ya, pemerintah dunia itu pasti bakalan nyuruh Akainu buat mengirim pasukan terbaik mereka kan untuk menghadapi revolusi tersebut. Nah, Dragon sendiri lagi-lagi dia itu akan tetap tenang saja. Dia akan bilang, udah terangan saja nih, semua ini udah ada yang direncanakan. Seolah-olah itu menguatkan kata-katanya ya. Den Musi di kapal itu tiba-tiba aja berdiri. Yang bikin makin misterius lagi, sosok yang menelpon Dragon itu cuma ditampilkan sebagai siluet. Dia nggak bilang siapa dirinya, tetapi dia itu menampilkan kalau persiapan itu sudah selesai ya. Apa yang mereka siapkan itu belum jelas memang, tetapi dari cara Dragon merespon itu kelihatan kalau ini bagian dari rencana besar yang udah dia susun secara matang-matang. Itu bukanlah perang biasa loh nakama, itu adalah langkah strategis yang bisa mengguncang dunia baru. Lalu di sini nanti kita mungkin aja akan berpindah ke tempat lain nih. Riley sang mantan wakil kapten Raja Bajak Laut Goldie Roger itu terlihat sedang berlayar di perairan New World. Dia membaca sebuah koran. Berita-berita yang dia lihat cukup bikin dia terkejut tuh. Salah satunya tentang kehancuran Barto Club di tangan bajak laut Akagami. Riley sendiri cuma bisa geleng-geleng kepala dan bilang kalau itu sudah bisa untuk diprediksi. Barto dan anak buahnya salah besar kalau mengira bisa bebas begitu aja setelah membakar Jolly Roger, bendera bajak laut Akagami di wilayah Shanks itu. Meski Sang punya hubungan baik dengan Luffy ya, bukan berarti nakama kru Shanks itu bakalan tinggal diam kalau kehormatannya diinjak-injak seperti itu kan. Riley tentu paham betul.
Selain itu nakama, berita soal Cross Guild itu juga menarik perhatian dari Silver Relic itu. Organisasi ini makin berkembang cukup pesat nih. Jumlah eksekutif mereka itu bertambah pula dan aksi mereka itu makin merugikan angkatan laut. Yang bikin Relic itu ketawa adalah fakta kalau bagi sekarang itu udah jadi seorang Yonko Kaisar Laut. Dia nggak pernah menyangka sama sekali bocah magang itu bisa jadi di level yang sama dengan Akagami. Ya meski begitu ya, Relic itu juga penasaran kenapa Mihawk dan Crocodile mau-mau saja bergabung di bawah Buggy. Pasti ada sesuatu yang janggal di sana kan. Tapi yang paling bikin Relic itu berpikir adalah berita soal pasukan revolusi. Ini bukan sekedar konflik biasa seharusnya. Itu adalah perang besar yang bisa mengubah tatanan dunia baru. Ternyata sebelum ini Dragon itu sempat menghubungi Relic dan meminta bantuannya. Sayangnya saat itu Relic itu nggak bisa ikut serta karena dia sudah mendapatkan panggilan dari suku pergaban untuk datang ke Elbaf. Tapi dia itu nggak menutup kemungkinan kalau urusannya di Elbaf itu sudah selesai, dia memang bakalan ikut dalam pertempuran besar itu nakama. Dan ternyata Relic itu bukan orang biasa dalam cerita kali ini, karena selama ini dia itu juga salah satu sekutu rahasia dari pasukan revolusioner loh. Teorinya memang banyak digembar-gemborkan seperti itu. Dragon dan Relic sudah lama menjalin kerjasama dalam sebuah bayang-bayang khusus. Bahkan aksi Relic itu saat menyelamatkan Luffy dan juga para nakamanya di Sabau di Archipelago dulu itu bukanlah kebetulan semata. Itu adalah permintaan Dragon yang disampaikan melalui Kuma secara langsung. Dengan kata lain, sejak dahulu Dragon sudah punya mata-mata dan sekutu dari berbagai kalangan, termasuk salah satunya itu kru legendaris Raja Bajak Laut. Sementara itu nakama, di Elbaf tuh kekacauan sedang terjadi ya. 3 kesatria suci Gunko, Sommer dan juga Gillingham itu telah mulai serangan mereka di sekolah Walrus. Tapi mereka nggak bisa seenaknya saja karena salah satu orang-orang kuat berdatangan untuk melawan mereka. Frankie, Robin, Chopper bahkan suku pergaban sendiri sudah tiba di sana. Sommer yang merupakan kesatria suci paling senior dan kuat di antara ketiganya langsung maju menghadapi Gaban. Yang mengejutkan adalah ternyata Sommer sudah pernah bertemu Gaban sebelumnya. Di kala itu di insiden God Valley. Kita pun dibawa kembali ke masa lalu melihat bagaimana Gaban masih sangat muda dan bertarung dengan penuh semangat di God Valley tersebut, pulau yang sangatlah bersejarah. Dengan 2 kapalnya yang menjadi senjata andalan itu, dia melibas banyak marinir dan bahkan membuat beberapa kesatria suci kerepotan. Di masa lalu nakama, Gaban dan Relic itu bahkan punya teknik serangan gabungan yang luar biasa tuh. Teknik ini begitu kuat sampai membuat banyak orang terkejut, baik itu dari angkatan laut, kesatria suci hingga bajak laut Rock itu sendiri. Dan juga Roger bagaimana? Ya dia cuma tertawa aja sih melihat bagaimana orang-orang kuat di sampingnya itu bertarung seluar biasa itu. Kembali ke masa kini ya, Gaban sudah cukup tua tetapi menunjukkan tetap saja tariknya itu luar biasa. Dia langsung menyerang Zoma dengan teknik Yaso Takeru, serangan yang dulu pernah dia gunakan melawan Luffy di kastil Walrus. Sommer berhasil menangkisnya, tapi ternyata itu hanyalah jebakan. Gaban langsung meluncurkan serangannya lebih kuat lagi dan membuat Sommer terpental dan menghantamkan pohon raksasa di samping tersebut. Nah di sini Sommer tuh nggak nyerah sama sekali. Kali ini dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan Zoan mitologi miliknya itu dan akhirnya dia mulai berubah di sana. Tapi sayangnya kita belum diperlihatkan wujudnya secara langsung. Sementara itu di kisah dunia bawah Elbaf sendiri, Loki itu ya pangeran yang selama ini ditahan akhirnya bebas sekarang ini. Yang menarik ternyata Loki itu dibenci oleh banyak orang di Elbaf loh. Begitu dia muncul semua orang itu langsung pada panik di sana, mengingat semua masalah yang dia buat di masa lalu itu. Tetapi Loki itu nggak peduli sama sekali ya. Dia cuma ingin balas dendam pada salah satu kesatria suci. Di sisi lain para bajak laut Giant Warrior yang sedang berpesta di desa barat Elbaf juga mendengar kabar soal kekacauan ini. Mereka langsung bergegas menuju sekolah Walrus itu membahas serta Sanji, Usopp, Brook dan juga Jinbe. Sebelum mereka sempat pergi itu, seorang raksasa datang dengan kabar mengejutkan. Loki telah bebas, Loki telah bebas. Sekarang mereka berada di dunia bawah tersebut. Ini sontak membuat semua orang pada bingung. Mereka harus memilih melawan kesatria suci di sekolah Walrus atau mencari Loki yang bisa saja menjadi ancaman baru lagi bagi Elbaf seperti biasanya. 2 masalah besar datang terjadi secara bersamaan tuh. Keputusan mereka akan menentukan arah pertempuran di Elbaf nanti nakama. Karena kita tahu ya kisah One Piece itu akan benar-benar menjadi kacau balau. Dan ini bukan sekedar pertempuran biasa, tetapi itu adalah awal dari Ragnarok nakama. Kalau mau disimpulkan bahwa pertempuran besar antara pasukan revolusi dan pemerintahan dunia itu akhirnya memasuki babak baru lagi.
Dragon sengaja mengungkapkan pergerakan untuk memancing para kesatria suci keluar, dan strategi itu ini akan berhasil. Bahkan Gorosei baru Vigaran Garling itu ikut turun tangan. Namun Dragon memang tidak bergerak sendirian. Sekutu-sekutu rahasianya mulai pada muncul pula, termasuk Riley yang ternyata sudah lama menjalin koneksi dengan pasukan revolusi. Sementara itu nakama, Elba berubah menjadi medan tempur sengit sekarang ini nih, sebagai awal mula yang sangat seru itu sekebergaban menghadapi kesatria suci yang mengenalkannya sejak insiden God Valley. Sementara Loki, sang pangeran raksasa yang penuh kontroversi itu akhirnya bebas karena Roronoa Zoro dan juga Luffy itu menyelamatkannya dari belenggu rantai tersebut. Semakin banyak pihak yang terlibat itu situasi di dunia menjadi semakin kacau balau kan. Namun pernyataan terbesar masih menggantung sekarang ini, bagaimana semua itu akan berakhir menjadi pertempuran yang paling besar di Ragnarok. Jika pasukan revolusi menang, mereka masih harus menghadapi musuh terakhir yang lebih mengerikan lagi loh, sosok misterius di tahta kosong tersebut. Perubahan besar di kisah dunia baru itu sudah tak terhindarkan lagi, karena dari sini nakama, semua titik-titik penting di dunia baru akan memulai pertempuran yang saling terhubung ini. Nah, itu semuanya sepertinya memang akan menimbulkan Ragnarok terbesar. Nakama sendiri sepakat nggak tentang semua pengungkapan tersebut? Jadi itulah tadi ya apa yang terjadi penggambaran dari kisah One Piece ke depannya nanti. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.